Selamat malam Hotizen. Di episode kali ini kita bakal kedatangan dua bintang tamu hot. Ada Gunawan Sudrajat dan juga Tiara Marlen yang bakal buka-bukaan soal kasusnya. Kira-kira gimana ya tanggapan abang soal kasus Tiara? Tonton terus ya Hotizen. Kita sekarang lagi bersantai di Bali guys. Gimana suasana Bali? Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa kan? Anda percaya kita di Bali? Ya. Apakah Anda lagi ada di Bali? Anda ini tidak ada di Bali. Kenapa? Karena sekarang nggak perlu jauh-jauh ke Bali karena sudah ada ini yang namanya Hey Beach. Muara Karang tapi rasanya rasa Bali. Oke, Mas Gun. Sekarang jadi anak nih berapa? Anak dua. Anak dua, Ya. cewek, cowok, cewek. Cowok cewek. Cowok umur berapa, cewek umur berapa? Cowok umur 18, yang cewek 16. Oke. Cewek berapa? 16. Oh. Tipe parenting apa sih yang dijalankan Mas Gun sama Balala istri? Sebetulnya santai aja, nggak terlalu memberikan go the flow aja. Oke. Udah santai, terus yang pasti ya komunikasi. Oke. Terus Kan dulu, mereka tinggal di mana? mereka istri sama yang anak cewek tinggal di Singapura. Ketemu sekali berapa lama? Ketemunya berapa kali? Sebulan sekali. Bang. Oke, boleh nggak anaknya kan anaknya ganteng-ganteng nih, cakep-cakep. Boleh nggak anaknya kalau kayak abang ya, anak-anak semua terjun dalam dunia lawyer. sama lawyer. Ya, Kalau Mas Gun boleh nggak anak-anaknya terjun dalam dunia entertainment juga? Boleh aja, tapi kebetulan Iya. ditanya dia nggak mau. Oh, Bukan oke. passionnya di situ dia bilang. Sekarang sekolah di Singapura sekolah apa? Sekolah di NUH. Oh. Terus yang Ngambilnya cowok apa? di BSJ. Ngambilnya apa? Dia masih umum lah ya. Oh, masih umum. Kan masih SMA ya. Oh. Belum ada. Tapi rencananya apa? Kayaknya passionnya apa? Passionnya itu psikolog. Dia. Oh, psikolog. Yang cewek ya, tapi yang cowok bisnis. Nih, Mas Gunawan tahu nggak? Ya. Tahu lah. Gila lu masa nggak tahu? Saha. Saha eta. Oh, dia abang nggak tahu. Aha, kumaha, saha? Jeffrey. Jeffrey Nicole. Jeffrey bawa runtuh katanya. Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole kan bener. Ganteng banget Jeffrey Nicole. Keren nih Jeffrey Nicole. Nah, abang lah nggak bisa lah. Ditanya tahu nggak? Tahu lah. Tahu nggak lo? Tahu tapi masih ganteng banget. Lu pers lu. Matre lu. Begitu gua mau hentikan transfer, kamu langsung muji gua. Oke, ganti ya. Ini tahu nggak? Tahu nggak? Abang tahu Mas. Kacamata keluar langsung. Wah. Meriam Belina bukan ya? Meriam Belina. Aduh. Mas Gun tahu nggak? Abang mantannya. Ya udah saya Bukan, tahu. siapa tahu nggak? Kenal nggak? Tahu nggak? Tahu nggak tahu? Nggak tahu juga? Nggak. Artis bukan? Ya kali. Ini nggak tahu semua. Halo abangku. Hah? Lu mau transferan lagi? Ya bawa dong. Minggir dong. Ini tahu nggak siapa? Abang duduk. Ini tahu nggak siapa nih? Aduh, aku diusir bang. Abang duduk Hah? dulu. Aku diusir bang. Gak apa-apa ya bang ya? Boleh. Boleh. Yola, ini tahu nggak siapa? Tahu berdiri samping gua aja deh. Aku lagi cari pengacara loh tahu. Kenal nggak ini? Ini. Oh iya. Nih. Nggak ada, Mana kelihatan tunggu, mukanya. bentar. Tapi kamu kayaknya bukan deh. Lu bukan dia lu. Mana coba? Coba lihat. Mas Gun. Enggak, coba lihat dulu. Coba Lihat ini, dulu. coba kamu, coba ke depan saya, coba ke depan. Beda. Mana lihat Dari dulu. bajunya beda. Oh ya emang gelap. Pakai itu, filter Bang. kau ya. Filter apanya? Pakai filter kau. Sama kau kayak aku. Oh, Kalau itu foto kan pakai rambutnya, filter. itu kan rambutnya diikat. Cuman kalau sekali pakai yang asli aja. Berfilter kayaknya kau ini. Sama kayak aku kalau dipoto suka pakai filter. Ya kan filter harus digunain dong. Iya Bang. dong, apa gunanya ada filter? Oke, ini adalah artis sebutkan tadi. Silakan saya memperkenalkan nama kamu kepada Mas Gunawan ini sudah artis 20 tahun. Halo, assalamualaikum. Iya, kalau cowok ganteng aja lo langsung. Dia tahu dong. Ya makanya tadi bilang, itu siapa ya kok masih ganteng aja sih gitu. Umurnya berapa Kenal sih? nggak? Kenal nggak? Ya kenal dong. Siapa yang nggak kenal sama Mas Gunawan? Gatal aja lu. Ya harus dong. Saya kenal. Udah. Tiara Marlen. Lama banget sih. Siapa kabur lo? Lama banget. Tiara Marlen. Yang lagi viral di Indonesia sekarang. Di Indonesia. Di dunia. Di dunia kali, bukan di Indonesia Oke. ya. Yo gimana? Artis apa? Lu artis bukan? Artis dangdut, sinetron. Ayo coba silakan. Iya. Katanya kau ada kasus. Iya bang, Kasus pencemaran nama baik. betul. Kebetulan tentang dua orang tua itu saya banyak tahu karena aku berapa kali jadi host, mereka jadi tamu. Oh, iya, Kau lihat dulu mencemarkan nama baik siapa?
Almarhumah nggak apa-apa sebut Vanessa Angel. Emang secara hukum, emang kau sebutkan apa? Kenapa disebutkan pencemaran nama baik? Saya di situ menyebutkan Vanessa sebelum hamil tuh udah hamil duluan gitu. Dan kau bilang bahwa hamil di luar sebelum nikah. Iya. Dan kamu tidak tahu kebenarannya. Tahu atau kalau tidak? saya percayanya, kalau percaya karena orang kau tuanya. tidak tahu kebenarannya. Tidak tahu kalau Tidak tahu, kebenarannya. hanya dengar dari katanya. Dari gitu. bapaknya, iya. Oke. Terus Iya. yang laporin kau ke polisi siapa? Bapak Haji Faisal. Katanya kau udah tersangka. Sudah. Kenapa? Pengacara kau siapa? Saya ditinggalkan pengacara. Kenapa lu nggak bayar honor? Nggak bayar, enggak, selalu ngasih. Hah? Ngasih kok. Kenapa mundur? Nggak mungkin tuh Kata, pengacara. yang nggak tahu juga. Atau kekecilan honornya? Yang nggak tahu juga. Oke. Pertanyaan saya adalah, pencemaran nama baik, kalau orangnya sudah meninggal, Iya. nama siapa yang dicemarkan? Kenapa kau bisa tersangka? Hah? Kau pengacara kau nggak ngomong begitu? Membunuh 1000 orang, ya, diadili, tiba-tiba mati. Ya siapa yang diadili? Orang udah mati. Kalau ternyata benar hamil, itu bukan pencemaran nama baik. Karena sudah keluar SK Menteri mengatakan kalau yang diucapkan itu fakta kenyataan, itu bukan pencemaran nama baik. Yang tanda tangan surat itu 2 menteri sama Kapolri. Tunjukkan sama Kapolri. Tiara Marlin, Iya. ada yang nggak pesan kamu untuk Bapak Haji Faisal? Ada sih sebenarnya Yang bikin kau, yang ngelaporin kau dan kau jadi tersangka. udah beberapa kali. Apa? Kau pesannya saya, apa? Ya pesan ya saya kalau saya salah ya minta maaf gitu kan. Karena itu kan bukan sengaja saya mau membukakan aib Vanessa juga gitu. Nggak ada sama Tapi sekali. memang secara pribadi terlepas dari hukum, aku menyalahkan kamu juga. Iya, aku Orang juga udah meninggal kau omongin masih hamil atau enggak. Secara moral kamu salah. Ini dari lubuk hati yang terdalam buat Bapak Haji Faisal, keluarga besar Pak Haji Faisal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap kasus ini saya bisa berdamai, itu aja. Jadi Bapak tidak akan mau berdamai dengan Tiara? Ya sejauh ini sampai saat ini belum ada timbul pikiran. Kalau dia katakan yang saya nyatakan itu saya tarik kembali dan mohon maaf, bagaimana kan hidup ini kan harus saling memaafkan. Ya betul. Ya makanya kita tunggulah, mudah-mudahan ya sama-sama datang petunjuk lah kalau gitu bagaimana ke depan ya. Kalau untuk saat sekarang belum ada lah keinginan untuk arah ke situ. Sesudah kau jadi tersangka baru minta maaf. Udah kita pernah kau bicarakan coba udah temukan? 3 kali. Udah pernah kau coba temu? Udah nggak bisa. Saya Nah, udah tidak, pas kan mau ya, lebaran. Karena menurut peraturan, kamu kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Iya. Menurut peraturan, dalam tahap penyidikan penyidik harus mempertemukan si terlapor dan pelapor. Harus dicoba didamaikan. Ada itu mediasi, cuman aku masih lebaran sama orang tua di Garut. Oh itu alasan kamu, berarti kau nggak ketemu? Enggak, emang beneran lagi di Garut, nggak terima surat. Saya bilang, Pak kok saya nggak terima suratnya? Iya suratnya katanya, kata orang posnya lagi nggak ada, rumahnya lagi lagi pada dikunci, katanya kosong. Katanya Akhirnya gitu. tidak pernah mediasi? Enggak. Saya penasaran, nggak mungkin pengacara kamu mundur tanpa something wrong. Itu saya belum tahu, kenapa? Nggak tahu tiba-tiba Nggak, pas, pasti tahu. pas saya jadi tersangka. Ya kenapa mundur? Pasti kan ada cicak gitu. Ada Oh pembicaraan. itu aku mau damai sama Pak Haji Faisal, langsung masih ada kok WA-nya. Assalamualaikum Bang, bilang maaf ya Bang, ini kan saya mau menyelamatkan keluarga saya gitu kan, kasihan anak-anak juga. Saya pengen damai sama Pak Haji Faisal, ya minta diantar lah gitu kan. Akhirnya di situ dia langsung mundurin diri. Kalau mau Hepengnya kurang kali. enggak. Oh, Kalau no. mau berdamai, kalau mau berbaris ya udah silakan jalan sendiri, bukan level saya, katanya gitu ngomongnya. Bukan saya anti kalau saya harus datang ke rumahnya Haji Faisal gitu bilangnya, Bang. Oh begitu. Iya. Aku ada pertanyaan lagi. Katanya kau saudaranya Gubernur Jawa Barat, benar nggak sih? Iya. Oh ada videonya nih.
Hah? Benar nggak? Kalau saudara Kok kau nggak ada mirip-miripnya? Benar nggak kau saudaranya? Nah, dulu. di situ abang kan aku lagi galau lah ya, habis jadi tersangka. Di situ habis tiba-tiba wartawanannya itu, ya udahlah aku bikin candaan supaya aku tuh ya menghibur diri sendiri aja. Jadi tidak gitu benar loh. kamu saudaranya? Tidak benar, cuman kita sebangsa. Ya senabi sehawa. Kamu udah nikah belum? Ntar dulu, ini dulu Tuh responnya kan, dulu. pasti nanya udah nikah lagi waktu itu kan lagi. Responnya dulu dari Pak Ridwan Kamil ya, ini dia. Lu bikin lagu untuk Kak Emil, orang lagi berduka lu naksir malah kamu. Bukan naksir abang ya. Apa dong? Ampun. Kan untuk hiburan, lihat ya videonya. Orang berduka bukan? Enggak loh abang, enggak, maksudnya itu kan untuk menghibur juga. Terus aku menjawab pertanyaan netizen juga, dijawab lewat lagu itu aja. Oke, terima kasih ya. Kayaknya sebelum kita break iklan, Mas Gunawan ada pendapat nih mengenai masalah ini. Ya berdamai Ada yang mau aja. ditambahkan? Berdamai aja ya baik-baik. Oh, berdamai Amin, aja. amin, amin. Peace aja mudah-mudahan ya, damai semuanya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Jangan kemana-mana, tetap di The Hotman. Ada cerita yang lain. Betul. Take me wherever the road goes. Take me anywhere. Baik lagi di The Hotman, Crazy Rich yang lain putus. Oke guys, waktunya untuk Hotman berbagi. Berbagi. Bosan. Bosan berbagi. Itu penyelamat kita kalau udah kembali kepada The Grand Heaven. Itu penyelamat kita. Oke, Tiara, kamu boleh ambil sayang piringnya, bowlnya. Oke? Boleh. Langsung diambil masing-masing satu-satu ya. Aku Oke. yang ambil ya. Yang ambil mereka, yang ambil Aku mereka. maksudnya. Oke, kamu boleh pegangin, kamu ambil, kasih mereka. Silakan Mas, ambil satu-satu Mas. Oke, baca ya. Terakhir Bang. Apa kira-kira yang ditugaskan kepada masing-masing Anda? Tahu nggak tempat kopi yang tempat kopi yang biasa didatangin oleh Hotman Paris Apose? Kopi Joni. Yakin? Ya. Yakin. Bukan kopi Hey Beach. Iya. Betul nggak Bang? Ya. Oke, kasih. Mantap. Mas, ini kayak Hotman zaman muda deh. Ayo, silakan. Tiara Marlin sedang ada dalam masalah dengan siapa? Ada masalah dengan siapa? Ada yang tahu? Oh, kamu tahu nggak? Ini siapa? Do? Bukan Dodi. Bukan Haji Haji apa? Faisal. Faisal, Dan juga ya. ribuan netizen Indonesia. Ya. Oke. Lu kurang baca lambe turah nih Mas. Oke, next. Ini pasti bisa nih. Apa? Oh, acting mana? Ayo dong. Oh, gampang. Ayo dong. Acting marah, kamu kan lagi marahin. Ah iya, dia. sama berdua. Wah, salah suntik nih kayaknya nih. Bisa. Ya, Cocok. kemarin, Mbak. Ini pewakil netizen Indonesia. Iya. Ini antagonis nih. 3, 2, action. Pelan-pelan. Wush. Lagian ngapain kamu rebut suami saya? Apa lu bilang? Jangan sembarang ngomong lo. Lagi. Aku ada buktinya. Buktinya apa? Buktikan. Ada handphone saya. Hati-hati kalau bicara ya. Ayo, hajar. Saya bisa tuntut kamu. Hati-hati kalau tuntut apa? Tuntutlah saya. Saya tidak takut. Kamu. Saya tidak takut. Dan masuklah sang suami yaitu Gunawan Sudrajat. Ya. Ini ada apa sih ya? Ini katanya saya dibilang pelakor, coba. Udah kamu dapat rebutan, kamu pilih. Ya, pantas itu ada dong, laki-laki lagi. Oh ada laki-laki itu, pilih itu tuh. Dan tiba-tiba datanglah seorang Loyal. laki-laki kaya bernama Hotman Paris yang ternyata disukai oleh 2 orang perempuan ini. Ya. Gua milenial, sorry. bukan tipe gua. Oke. Gimana sih? Masa dua-duanya nggak mau? Enggak. Dicubit kek, apa kek, sayangin kek. Lu gua suka gitu. Hotizen, apa sih yang nggak bisa Hotman peranin? Mulai dari profesi sebagai pemadam kebakaran, marinir, tukang tambal ban, hingga menjadi boneka mampang, udah pernah semua Hotman coba.
Nah, di episode kali ini Bang Hotman ditantang menjadi supir mobil jenazah versi mewah di Grand Heaven pastinya. Ya, baik. Nah, pemirsa Hotman, hari ini spesial sekali The Hotman karena kita akan jalan-jalan dan kita sudah sampai di Grand Heaven. Ini adalah rumah duka. Nah, kalau teman-teman banyak yang mungkin ngerasa, aduh kalau ke rumah duka menyeramkan, spooky, menakutkan. At the end of the day, ini mungkin tayangan The Hotman hari ini ya Bang, sebagai pengingat buat kita bahwa pada akhirnya semua orang akan berakhir di tempat seperti ini. Ini tadi kita, sekali lagi ini bukan bahan untuk lucu-lucuan, ini hanya kita untuk menjelaskan kepada teman-teman ya. Dan kita akan menjelaskan juga ruangan-ruangan apa aja yang biasanya dibawa dari jenazah ini. Pertama-tama tadi Abang udah menyampaikan di belakang ini ada jenazah. Ini mobil yang dipakai, mobil limosin ya. Dan yang kedua ini teman-teman sudah datang yang akan mengangkat ya peti jenazahnya akan dibawa ke dalam. Dan nanti akan dikremasi. Seperti apa prosesnya, mudah-mudahan menjadi pengetahuan buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya supir pembawa jenazah. Ini karir saya yang sudah 20 tahun. Oke, jadi peti jenazah sudah dikeluarkan teman-teman ya. Bersama dengan, ini teman-teman ini sebutnya adalah pengangkat peti, betul ya? Pengangkat peti jenazah ya. Dan siap untuk diangkat ke dalam. Dipersiapkan terlebih dahulu. Habis ini mungkin ada kebaktian ya biasanya di dalam ya, gitu ya. Oke. Ini mobilnya keren banget itu. Oke teman-teman mungkin bisa lihat di dalamnya ya. Ini pergi sini. Ayo silakan boleh dilihat. Ini dalamnya mobil limosin, mobil pengangkut jenazah ini keren sekali dalamnya ya. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Let's go. Kita dorong Pak, silakan Pak. Aduh. Ayo kita dorong guys. Jadi supir, jadi supir. Ini. Aduh, nah ini dia. Sebelah kanan. Oh Dua ini benar ini. kamar jenazah. Ayo cepetan kita cari. Mana yang bisa make upin jenazah nih? Ayo. Sekarang kita udah masuk ke ruang jenazah nih Hotizen. Abang kok takut-takut gitu sih Bang? Aduh, Nizan. Sorry banget saya nggak ikut mobil jenazah karena ada hal yang tidak memungkinkan saya ikut. Jadi nggak apa-apa, itu tugasnya sudah ada masing-masing. Kebetulan ada Bang Hotman dengan wanitanya pastinya. Mau yang biasa ngangkat mayat ke kamar mayat ini keluarin dari peti mayat siapa? Pak, sini Pak, yang kerja di sini Pak. Nah, oke silakan Pak, sini. Jadi kamu udah berapa tahun di sini kerja? Ke sini Pak, ke depan Pak, ke depan Pak, ke depan. 13 tahun. Udah berapa ratus mayat kamu angkat dari peti dia? Itu ribuan lah. Ribuan mayat guys. Dan itu biasanya dikeluarin taruh di situ gitu. Iya. Betul. Kenapa ditaruh di sini? Kan di make up dulu. Di make upnya di sini. Iya make up. Kalau udah rapi make up baru kita pindahin ke ruangan. Oh, oke. Pak. Gua rada takut di sini. Oke, kita dorong dulu, kita dorong dulu. Kita dorong dulu. Suara apa sih? Tek 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 tek. Kok ada suara? Hei, siapa tuh? Hei. Hotizen, itu suara apa ya dari dalam ruang jenazah? Oi, siapa? Main lempar jangan bercanda loh. Hei. Ada apa sih? Jangan bercanda, Ada mayat hidup kali. Jangan bercanda di kamar jenazah dong. Jangan begitu dong. Pria jenazah. Oh, kuasa jatuh. Pak, emang kalau pria jenazah emang selalu di belakang gitu ya, Pak? Standby ya? Lagi merias mayat di kamar sebelah. Aduh. Saat ini kita juga kehadiran Gloria Elsa, sang perias jenazah nih. Kita ajak Abang dan Kak Mel buat belajar merias jenazah yuk. Ini ada, kita pengen lihat juga tayangan dari pemakaman yang terunik di seluruh dunia. Seperti apa sih uniknya pemakaman ini? Ini dia. Hotizen, sekarang kita mau ngasih informasi mengenai beberapa pemakaman unik yang ada di dunia. Yang pertama, datang dari Bali, Indonesia, yang terkenal dengan upacara adat ngaben yang prosesnya cukup panjang dan yang nantinya abu hasil pembakaran jenazah tersebut akan dilepas ke laut oleh keluarga. Bukan hanya prosesnya saja yang panjang, biasanya biaya untuk melakukan upacara adat ngaben di Bali juga cukup mahal.
Ada juga suku Kapiteno yang berada di wilayah negara Spanyol yang memiliki upacara unik dalam pemakaman jenazahnya nih Hotizen, yaitu dimakamkan di dalam pohon. Suku Kapiteno meyakini apabila pohon memberikan kehidupan, sehingga manusia sebagai makhluk hidup juga harus memberikan kehidupan juga kepada pohon tersebut dengan cara memberikan tubuh jenazah dan dikubur secara vertikal di dalam pohon yang sebelumnya sudah dipilih oleh orang tersebut semasa hidupnya. Selanjutnya datang dari tanah Toraja, yaitu tradisi Manene. Tradisi ini juga biasa disebut sebagai pembersihan jenazah. Bukan hanya itu aja loh Hotizen, dalam ritualnya juga mengharuskan pengikutnya untuk mengganti baju jenazah. Sedangkan tradisi mayat berjalan merupakan rangkaian dari acara Manene. Dan yang terakhir nih, pasti Hotizen sudah pernah lihat ya. Yap, namanya Dancing Pallbearers dari negara Ghana ini sudah sering sekali kita lihat di media sosial dengan membawa peti jenazah dengan cara berjoget. Ternyata, di balik tarian tersebut ada maknanya tersendiri loh, yaitu agar jenazah berpulang dengan bahagia. Oke Elsa, ini anggaplah jenazah sudah di dalam. Kemana sih Pung? Maju mundur cantik kok Pung. Ini jenazah sudah di dalam, ya. Bapak sudah standby akan mengeluarkan. Elsa sudah standby sebagai perias jenazah. Siap untuk bertugas? Ya. Inilah ibaratnya tutorialnya yang akan dilakukan seorang perias jenazah untuk mempersiapkan jenazah di hari terakhirnya. Oke Elsa, siap untuk bekerja? Ya. Siap kalau begitu. Bapak terima kasih Bapak, sehat selalu ya. Oke, sebenarnya sekarang ini kita pengen mengajak Elsa, sang perias jenazah yang viral ini untuk langsung merias jenazah. Jenazah apa ya ini jenazah? Apa sih sebutannya? Manekin. Karena kan kalau jenazah beneran ya nggak mungkin di sini dong, ya kan? Jadi seperti apa sih tutorial untuk merias jenazah? Tapi unfortunately, sayangnya tiba-tiba. Oke. Ya dari situ mulai ada apa kayak kurang nyaman lah ya intinya. Kalau melihat ada yang berhubungan dengan apanya? Kurang nyaman kenapa? Karena kondisi di jalan itu Bang, itu hutan-hutan Bang. Oke. Terus mobilnya berhenti. Nayaknya bergerak atau apa? Oh enggak sama sekali, enggak ada. Maksudnya kan dimanapun ya kita. Lu ketakutan sendiri kali. Iya, parno lah Bang, beda alam Bang. Jadi sebetulnya nggak jadi masalah. Oke. Itu masalah mesin kayaknya engine kita berpikir positif aja. Tapi setelah diperbaiki ya udah jalan lagi. Iya. Elsa, ini sekarang di depan kita sudah ada ceritanya, ada manekin. Anggaplah ini jenazah. Oke, tutorial awal supaya pemirsa tahu. Oke. Apa yang biasanya Elsa lakukan? Lu doa dulu apa? Gimana awalnya? Oh, aku biasanya membungkukkan badan 3 kali untuk penghormatan. Baru aku letakkan jenazahnya, aku berdoa. Sudah berdoa, aku pegang tangannya. Baru aku bisikan permisi. Kayak, Tante, hari ini saya Elsa, hari ini saya diutus sama Tuhan untuk melayani Tante pada hari terakhir Tante, supaya Tante bisa tampil cantik, layak di hadapan Tuhan dan pelayan. Nice. Jadi tetap diajak ngobrol ya. Tetap. Oke. Terus barulah mulai. Coba lihat alat make upnya apa sih, kayak pengen lihat alat make-upnya. Mau lihat nih. Coba lihat nih. Alat make upnya. Ini mirip yang dia pakai. Iya. Sama yang hidup sama yang beda lah. Cuman kita kalau orang hidup. Ini kok lem? Ini ada primernya. Primernya. Sebelum pakai foundation pakai ini. Oh, dilem dulu? Iya. Oke, supaya terus? foundationnya nggak lepas. Oke, terus? Baru kau taruh apa? Bedak? Kasih foundation, bedak, sama aja sih semuanya. Mana coba lihat. Kalau luka-luka lu apain? Kalau luka, ya luka ini bekas tabrakan. Aku biasanya kasih clay, cuman aku lagi nggak bawa claynya. Jadi claynya clay itu apa? Jadi kayak malam gitu. Yang kalau kita kalau di tutorial tuh yang buat mancungin hidung. Oh iya. Tahu kan? Itu nutupin luka. Untuk buat nyaruin luka gitu. Oke. Pengalaman kamu yang tidak biasa apa? Misalnya ada yang nggak pernah misalnya begitu kau make up, mayan senyum atau cemberut atau ada yang pernah bangun nggak? Pernah bangun nggak ada. Tapi aku pernah kalau orang Batak lagi nyasak
ya kan, sasakannya tinggi, terus anaknya yang satu ngomong jangan tinggi-tinggi sasakan mamaku katanya. Terus Ya udah rambutnya gitu kan? jadi aku turunin. Nah satu lagi anak yang perempuan datang, tinggiin sasak mamaku gitu. Jadi seolah-olah mau ngomong ke anak-anaknya gitu Nah, ya. jadi aku di tengah-tengah tuh yang kayak gini, mau tinggi apa mau rendah nih sasakannya nih Bikin sedang aja. Sedang-sedang aja. Kalau dari mayatnya sendiri pernah nggak ada pengalaman kamu nggak ada? Nggak ada yang misalnya tadi ada yang bilang tiba-tiba mau senyum katanya. Kalau aku sendiri belajar untuk membuat simpul senyum justru Bang. Oh, simpul senyum. Oke, kalau gitu sambil kita ngobrol, sambil coba kamu tunjukin. Simpul Jadi- senyum dan makeup seperti apa? Jadi kalau simpul senyum itu kita ngelem di tengah-tengah bibir, tapi sebelum dilem kita ada massage khususnya di seperti ini. Baru yang dari di ujung bibir ke ujung bibir ke atas tapi ya. Itu supaya senyum dianya. Supaya senyum, baru kita lem di tengahnya. Bibirnya dilem. Iya, bibirnya dilem baru kita rapikan gitu seperti simpul senyum gitu. Nah, Itu laki atau perempuan sama aja? sama aja. Jadi Jadi kalau semua mukanya dilem dulu tuh. iya dilem Oh, dulu. dilem dulu. Nah, sekarang Elsa bakal ngasih lihat proses bagaimana biasanya ia merias jenazah. Mulai dari menggunakan primer dari lem, sampai penggunaan foundation hingga makeup lengkap lainnya. Bukan hanya makeup aja nih Hotizen, Elsa juga bisa merias rambut dari jenazah tersebut loh. Jadi kan aku pelayanannya gratis, Bang. Oh gratis? Yang benar gratis? Iya, gratis, Bang. Baru mau tanya honornya berapa? Kayaknya Kalau khusus orang kaya yang manggil, tarifmu berapa? Aku selalu bilang pelayananku gratis. tapi kalau dia kasih tapi misalnya ngasih persembahan kasih, Aku jadi terima. kamu tidak pernah, oh gue segini uang Enggak. gue nggak pernah. Yang paling besar pernah kau terima berapa? $200. Wow. $200 berarti 3 juta. Meriasnya pas di sini. Kalau gitu saya mau coba ambil job. Oh, Merias oh. jenazah dulu ya, Bang. Wah, kali langsung ganti job loh ya. Aku boleh duduk boleh, kan, boleh. Dengar $200 Jadi, langsung pindah 3 job. juta di Grand Heaven, dapat? Iya. Wow. Tapi bukan dari Grand Heaven-nya ya. Ya dari orang Dari klien orang. yang di sini. Oh, wow. Oke, terakhir pesan kamu apa untuk para perias-perias jenazah lain juga? Kan sekarang juga orang pada berebut-berebut viral nih. Viral tuh penting, tapi kan bukan segalanya, ya kan? Jadi buat perias jenazah di seluruh Indonesia, welcome to the club. kelas. Akhirnya kita bisa punya tempat bahwa perias jenazah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Iya. Dan bisa dijadikan cita-cita saat ini. Oke, kalau begitu kita sekarang mau menuju ke ruangan selanjutnya nih Mas Gunawan. Bang Hotman akan ada ruangan di Grand Heaven ini yang katanya ini ada banyak banget peti-peti jenazah ya. Ada yang emas, ada yang pokoknya macam-macam. Ada yang kayu jati. Ada yang 300 juta satu. Sampai ada yang harga 200 juta. Dan gue dengar abang juga mau inden katanya di sana. Mau taruh di rumah untuk teman-teman ya bang ya. Motif yang ular ya, Bang. Motif ular. Jangan kemana-mana, tetap di The Hotman, kencang lain. Hotizen, siapa sangka di Grand Heaven punya macam-macam bentuk dan harga nih. Hotizen di rumah pada kepo nggak nih? Seperti apa sih peti yang harganya bisa sampai 500 juta? Karena ini benar-benar ruangan yang mengingatkan kita bahwa at the end of the day, mau lo naik bener ya bang ya, tetap akan kembali juga ujung-ujungnya Ini seperti masuk ini. kamu, Iya gua dong. kerja keras begitu ada kemewahan, akhirnya gue berakhir di sini. Gua gak bilang lo, everybody, semua orang, Semuanya, semua Bang. orang, Oke. semua Kita orang. Kita langsung tanya nih sama Pak Lee, langsung direktur dari Grand Heaven. Coba. Hai Pak Lee. Yakin gue peti mayatnya mahal. Yakin gue ini. Keren banget, ganteng banget Pak Lee Bayangin. ini. Iya. Kalau bukan untungnya baju, coba ikat pinggangnya aja mahal gini. Masih kalah lah sama Bang Hotman lah. Kalah dong. Luar biasa. Oke. Ya, silakan Bang. Yang paling mahal, Ya. yang mana? Yang paling mahal, peti mayat yang paling mahal. Sebenarnya kalau bilang mahal atau enggak relatif ya, Oke, Bang. dari segi harga, Iya. yang paling mahal berapa? Yang mana? Kita harga variatif kok Bang. Kita ada yang di bawah 10 ada, Oke. puluhan bahkan Coba ratusan tunjukkan juta dulu, juga ada. tunjukkan dulu yang ratusan Oke, juta. Yang di mana? sini yang paling mahal. Yang mana? Pak Lee? Mungkin bukan paling mahal kali ya. Mungkin yang lebih Paling tinggi harganya? yang spesial mungkin. Oke, spesial. Ada Mana? di sebelah sana. Oke, kita lihat dulu. Ya, Ya. kita ke sana. Oke. Yang ini Bang. Wow.
Enggak, ini kenapa Ini kayak spesial? kuburan raja-raja di Cina. Nah, betul Benar banget ya? Bang. Jadi kalau misalnya kita lihat film-film dulu ya, yang Iya, kerajaan benar. Cina, peti-petinya kayak gini. Memang exactly ini sebenarnya seperti berapa itu. duit? Ini ya Gak usah takut pajak, tenang aja. ratusan, ya ratusan, di atas 200. Kalau sampai nanti suatu saat harga mahal begini, buat tinggal 2 orang. Buat nggak? Bisa Buat 2 orang ya? Nggak buat ya? ini. Mungkin kita coba fitting dulu aja. Keluar punya cinta sih. Oh iya benar ya. Tapi kalau di Batak-Batak ada kan ya Bang? Yang Iya. ukurannya kan jadi istrinya ditimpa. Di atas, di atas. Kompak. Jadi boleh tahu persis nggak? 300, 400, atau 500 juta ini? 300 something lah Bang. Ada. Kenapa bisa semahal ini? Mau tanya. Nah ini spesialnya kenapa? Karena ini kita tuh menggunakan kayu tanpa sambungan. Jadi kalau kita lihat penutupnya seperti ini, Iya. lambungnya seperti ini kayu utuh. Jadi bukan kayu yang sambungan. Ini kayu dari mana nih? Ini kita kayu jati. Indonesia atau bukan? Yes. Dibikin di mana ini? Kita ada workshopnya sih Bang. Oh. Tapi Grand Heaven ini kan adalah rumah duka yang tidak menakutkan. Betul. Karena banyak orang sebetulnya begitu mendengar kata rumah duka tuh banyak yang takut. Betul. Spooky, apalah Betul banyak banget. takut. Ini justru luxurious, Betul. mewah dan sangat nyaman. Diciptakan suasananya begitu nyaman. Nah makanya sebenarnya Grand Heaven sendiri ini mempunyai konsep rumah duka yang doesn't feel like funeral home. Jadi ketika tamu atau siapa yang mau bertamu Iya. di sini itu nggak ngerasa kayak di rumah duka. Jadi kayak feel like home. Aku mau tanya dulu ini warna, soalnya saya kan suka berlian. Gold ya, Suka Bang. nih, mas-mas Ini apa nih. nih? Ini kuningan apa? Iya, ini di krong. Sama Bang. dengan Beda lah, Cocok Bang. ini apa? Udah cocok tuh Bang. Order 1 Bang. Cocok sama cincinmu udah. Ini berapa duit kalau ini? Ini di atas 100 Bang. Oh, enggak, Itali, di bawah. di gereja apa orang meninggal di Italia, di Eropa. Gambarnya Last Supper Yesus. Betul, Last Supper Ini bener. berapa duit ini? Ini di bawah cepek. Di bawah Bawa cepet ya? 80-an. Oke. Hah? Oke. 80-an. Berarti sesudah kayak saya kerja puluhan tahun, Iya. sudah menghasilkan duit begitu banyak, Iya. paling maksimum hanya bawa harta 100 juta. Iya. Ya. Abang mau dibawa Itu. mobilnya juga? Mau apa lagi di Abang bawah? mau dibawa mobil juga? Itu Nggak Lamborghini muat, dibawa Bang. juga. Abang kegedean Bang. Ya kepikiran sih masuk di dalamnya gitu. Nggak mau. Apa yang mau dimasuk-masukin? Apa langsung besoknya dibongkar, mayatnya dibuang di jalan. Kali kalau di sini harga nih kalau dibilang katanya lumayan tinggi. Orang kalau dengar Grand Heaven nih orang pasti bilangnya pasti orang berduit nih gitu. Betul. Emang fasilitasnya apa aja sih kalau di sini? Ruang persemayaman, Oke. sudah termasuk peti, sudah termasuk tempat kremasi ataupun tanah makam dan fasilitas Oh, tanah makam lainnya. juga? Sudah termasuk. Tapi gitu. ada yang menarik Iya. Bang, tadi waktu kita lagi breakfast itu banyak yang ternyata sekarang justru permintaan dari almarhum atau almarhumahnya minta dikremasi ya. Ya, betul. Banyak yang minta untuk dibakar Banyak. gitu. Sekarang sih banyak banget sih Kak untuk yang minta dikremasi. Jadi oke. udah bukan hal yang tabu lagi tuh kremasi, nggak semuanya dimakamkan. Tapi Orang banyak Batak juga. boleh dikremasi. Kalau Batak Iya, kayaknya jarang ya. Kalau benar. Batak ya. Jarang, Betul, jarang. Betul. Iya. Butuh kau. Soalnya ada adat. Iya, iya. Balik lagi kepada adat dan kepercayaan kepercayaan. masing-masing. Betul banget, betul. Iya. Katanya ada treatment khusus kalau orang disemayamkan atau berumah duka di Di rumah duka Grand Heaven. Grand Heaven. Apa itu? Betul. Katanya ada treatment khusus kalau orang disemayamkan atau berumah duka di Di rumah duka Grand Heaven. Grand Heaven. Apa itu? Betul. Treatment di sini tuh bukan cuma sekedar treatment biasa. Iya. Tapi memang treatment itu punya benefit, punya fungsinya. Fungsinya itu apa? Jadi pada saat almarhum menghembuskan nafas terakhir ya, Bang. Ya. Itu tuh otot-ototnya tegang. Apa ditanam benang? Hah? Iya, pokoknya katanya pada saat meninggal nih Bang, katanya itu otot-ototnya menegang. Karena kan Betul. kita bisa, aku juga pernah ingat sih, misalnya pada saat lagi, ya kalau di musim ketarik kan ya. sakratul Sakratul maut maut, ya. betul, Kan, sakratul maut, betul. mohon maaf ya, biasanya orang yang dipanggil itu kan panggil orang lagi syuting lagi. Maksudnya panggil ngomong. Gue yang nyuruh, Dia asli jangan gue harus Allah. harus selalu dekat Biasanya kan, bosnya gitu. katanya kan orangnya pas menarik kayak nafas Betul, terakhir nafas gitu. terakhir. Nah, itu
Kenapa tadi Pak Ali? Jadi itu namanya micromimic ya. Micromimic. Kak Glo ya. Jadi pada saat membuskan nafas terakhir itu biasanya raut wajahnya kurang bagus karena otot-ototnya tegang. Ada yang mungkin ada kerutan di sini atau mungkin ada yang mulutnya terbuka. Nah, guna dari treatment itu adalah untuk merelaksasi otot-otot kita yang tegang tadi. Jadi Apa yang tadinya treatmentnya Pak Ali? itu kita ada pemijitan di beberapa area Pijit. titik. Oh, wow. Dipijit Bang. Spa. Di spa, betul. Totos gitu ya. Betul. Betul ditotok. Orang mau bukan hanya selama hidup perlu spa. Iya Betul. Mau meninggal pun perlu spa. Betul. Nah, yang paling penting kita di sini ya Kak, kita itu merangkul semua kalangan karena orang mungkin lihat gedung Hilton itu tinggi, mewah, ya kan image-nya mahal. Sebenarnya enggak, balik lagi dengan paket kita merangkul semua kalangan dan kita merangkul tidak hanya kalangan yang kelas atas saja. Ibaratnya yang kelas bawah, bahkan kita memfasilitasi keluarga duka yang tidak mampu. Jadi kita memberikan fasilitas kedukaan free. Ruangan, segala kebutuhan keluarga selama menggunakan jasa rumah duka Grand Heaven kita kasih free. Nah, kita udah dapat pengetahuan nih ternyata berbagai pilihan dan berbagai macam ya harga dari si peti jenazah ini. Tiga paling mahal tadi berapa? 300 sampai 500 juta. Yap. Sampai Betul. yang paling murah juga tadi ada. Tapi balik lagi, ini pengingat buat kita semuanya. Sekeren-kerennya lu, segagah-gagahnya lu. Tetap ntar lu balik ke sini-sini juga. Ya, it's only a matter of time. Makanya, Apa Bang? carilah kebahagiaan selama hidup. Jangan nyinyir sama gua juga. Bikin dosa lagi. Oke. Kali ini kita akan diajak ke dalam satu ruangan yang benar-benar juga menjadi ruangan penting di Grand Heaven. Ruangan apa Pak Li? Itu kita sekarang habis ini kita masuk ke tempat kremasi. Kremasi, tempat bakar. Tempat pembakaran, krematorium. mungkin. Pembakaran Betul. dari jenazah. Betul sekali. Ntar gua jadi nggak mau makan panggang lagi gara-gara ini. Udah, ayo kita berangkat. Let's go. Let's go. Nah, Hotizen, sekarang kita akan ajak Hotizen di rumah untuk lihat gimana sih ruang kremasi di sini dan gimana proses kremasi. Let's go! Sekarang kita sudah berada di ruang kremasi, betul ya Pak Li? Betul. Ini ruang kremasi ya. Jadi sekarang ini di ruang kremasi ini adalah pilihan kalau misalnya keluarga ataupun mungkin jenazah meminta. Wasiatnya adalah minta untuk dikremasi. Dan saya sebagai supir pembawa mayat sudah berhasil Iya, bawa ke sini. betul. Hari ini saya jadi supir. Mission accomplished ya. Jadi Tugas saya selesai sebagai supir pembawa mayat. Yes, topi dibuka dong. Nah. Sebelum peti mati masuk ke ruang pembakaran, ada penghormatan terakhir nih Hotizen dari para pegawai yang bertugas. Proses kremasi ini memakan waktu 2 jam yang menyisakan abu tulang dan abu peti yang nantinya akan dipisahkan dan dibawa pulang oleh keluarga dari jenazah tersebut. Nah, Hotizen, itu tadi keseruan kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di The Hotman. Crazy Rich yang lain, putus!